Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Secret. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Hari ini saya, Daniel, dan kita semua, Anda semua yang sudah berada di depan layar kaca. Mari kita siap-siap karena ini saatnya kita untuk rumpi No Secret. Wah. Pojoknya hari ini seru banget ya. Karena hari ini adalah sidang perceraian. Kok seru ya? Aduh, mohon maaf. Ini dari sudut pandang aku sebagai yang menyajikan berita. Ini karena hari ini adalah sidang yang bersamaan. Sidang gugatan perceraian antara Ijong dan Dena. Dan Ririn dan Aldi. Ya kan? Aldi Bragi. Begitu ya. Apa yang terjadi? Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik. Jadi begini ya ceritanya ya, ini baru semua update-nya tuh baru datang beritanya jam 12:30 begitu ya. Tapi saya sudah tanya langsung kepada rekan-rekan media yang ada di lapangan sana ya. Ini kan sidang perceraiannya memang terjadi di tanggal yang sama, di pengadilan agama yang sama. Apakah terjadi amprokan begitu ya? Kenapa amprokan ini begitu penting? Ya karena diduga ada selentingan-selentingan bahwa Ijong ini ada apa-apanya sama Ririn Dwi Ariyanti. Sementara dua rumah tangga mereka ini sedang berada di ujung tanduk, sedang berada di dalam proses perceraian ya. Kalau ketemu itu gimana gitu ya. Dan menurut informasi memang sidangnya berlangsung di jam yang sama. Dan keluarnya di waktu yang bersamaan. Aku tuh sebenarnya pengen tahu ya, pada saat papasan tuh ada apa gitu yang jeng jeng gitu. Lagunya kurang jeng kayak. Ini ada artikelnya penampilan perdana hari ini Ririn datang bersama suaminya ya, Aldi Bragi, karena agendanya juga sama sebenarnya, agendanya masih mediasi, tapi ini dua-duanya datang. Ririn ya, penampilan perdana Ririn Dwi Ariyanti Aldi Bragi hadiri sidang cerai. Ririn nggak banyak ngomong gitu, cuma ditanya sama wartawan sehat nggak, sehat. Basa-basi banget ya yang tanya itu ya. Nah yang berikutnya, sementara dari Dena dan Ijong hanya Dena yang datang. Agendanya masih sama-sama mediasi, Ijong nggak datang. Kita cek ke Instagramnya Ijong lagi pemotretan. Ya, Ijong lagi pemotretan. Jadi akibatnya adalah mediasinya gagal karena kan satu orang ini tidak datang pasangannya begitu ya. Dena datang dan ini menarik karena sebelum sidang mediasi ini, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu kan, omnya Jonathan Fritzi atau Ijong itu baru saja memposting video dari CCTV yang menggambarkan ada kekerasan, diduga adanya kekerasan dilakukan diduga oleh Dena kepada Ijong begitu ya. Dan Dena akhirnya hari ini dia membuka fakta yang menurut dia mengatakan bahwa Ijong itu dia menduga Ijong itu sudah berselingkuh dari tahun 2016. Baru ketahuan di tahun 2019 begitu ya. Dan 2019-2020 dia berusaha untuk memaafkan, berusaha untuk seperti biasa tapi sering terjadi percekcokan. Menurut yang saya baca juga, Dena menceritakan bahwa dia sudah hafal polanya, bahwa di hari Kamis Ijong akan memancing pertengkaran supaya Jumat, Sabtu, Minggu dia nggak pulang ke rumah gitu kata Dena. Ya kata Dena bukan kata aku, ya kan. Jadi malam Jumat dia berantem. Padahal harusnya malam Jumat, besoknya malam Sabtu, iya kan? Oke. Itu kata Dena begitu. Dan menurut Dena lagi bahwa dia mengetahui, menduga ada perselingkuhan itu bukan cuma dari satu orang. Maksudnya bukan dengan satu orang, tetapi juga ada orang lain begitu ya. Dena Devanka sebut dugaan perselingkuhan dilakukan oleh Jonathan Fritzi ya. Kalau dikutip dari yang sudah dikutip di sini adalah pokoknya ada ini, ada si itu gitu ya. Yang ketahuan sama saya sih ada yang ini, ada yang itu. Beda-beda. Gitu ya, dari tahun 2016. Ini kata Dena, belum ada keterangan dari Ijong apakah ini benar terjadi. Tapi kalau seperti kemarin kita mengurut ya, Ijong sama Ririn itu satu sinetron itu dari sejak tahun 2018, 2019. Kalau benar memang ada terjadi sesuatu di tahun 2016,
Sama siapa? Soalnya Dena pernah kita wawancara, dia bilang apakah Dena cemburuan posesif sama Ijong kalau lagi main sinetron? Dena bilang enggak, karena semua lawan mainnya Ijong dia kenal dan ditemenin. Ya. Apakah ditelikung oleh temannya sendiri? Kita nggak tahu. Tapi dari postingannya Benny Simanjuntak, dia sudah memberikan langsung. Benny Simanjuntak, omnya Ijong justru yang memberikan klarifikasi, dia bilang gini. Setiap berita kesannya Ijong itu selingkuh, dihakimin orang-orang zalim menyalahkan saya ngumbar ke sosmed. Tapi sementara istrinya selalu update status tentang keluarganya, terus kalian tidak komplain. Kesannya Ijong selingkuh, harusnya kalian tanya kenapa? Kok istri tega mengumbar ke media suami selingkuh? Kenapa? Gitu katanya, ya kan? Kenapa? Ya kita nggak tahu, kita ikuti saja di perkembangannya ya. Tapi kalau ini pendapat aku pribadi, selingkuh itu kadang selain itu menjadi penyebab juga menjadi sebuah simptom. Bisa jadi simptom. Tapi selingkuh itu walaupun dia simptom, dia juga bisa menjadi akibat penyakit lainnya. Memperparah penyakit lain yang ada di dalam rumah tangga. Gitu ya. Apakah benar? Ini Ijong nggak ngomong loh ya. Ijong tuh nggak pernah sepatah kata pun dia klarifikasi. Kalau soal KDRT dia jawab ya. Tapi soal selingkuh ini gimana? Ririn juga ditanya, diam aja. Pada saat sidang tadi kata rekan-rekan media, keluar barengan tuh kan, Aldi sama Ririn, Dena keluar bareng dikerubutin wartawan, Aldi langsung pergi. Tinggallah 2 orang ini kayaknya yang dikerubutin wartawan. Aduh, saya tidak sabar ingin melihat gambarnya ya. Nah, ada video nih, video kehadiran Ririn Aldi di sidang seperti apa, kita lihat yang berikut. Baiklah. Ini kebayang ya rekan-rekan media di lapangan itu pasti bingung sekali kalau mereka hanya menurunkan satu tim ya. Karena ini sebenarnya ada 2 berita yang harus dikejar. Dapat Ririn gak dapat Dena ya kan gitu kan ya kan. Emang harus 2 tim atau kerjasama. Ya ini menjadi pertanyaan saya adalah tadi selain kenapa selingkuh ya kan. Ya walaupun selingkuh itu gak ada alasannya kenapa-kenapa kalau menurut saya. Yang kedua adalah kenapa kok bisa di hari yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama kejadian ini. Apakah kok bisa gitu ya? Seru. Lah kok seru? Enggak ya, mohon maaf ya, ini tidak berempati sekali. Oke lanjut kita baca komen netizen. Bunyinya adalah set. Mungkin ya bagi Ijong tertekan batin dengan pernikahannya kemarin. Makanya mencari pelarian. Si istri nggak terima, makanya si istri harus bikin betah suami di rumah. Udah begini yang disalahin suami. Oke ini pro Ijong ya. Yang berikutnya. Jangan sakiti istrimu hanya demi perempuan baru. Seburuk apapun istrimu dia tetap menjadi ibu dari anak-anakmu. Oke ini pro Dena. Lanjut berikutnya. Fokus ke anak-anak mbak. Tinggalkan orang-orang yang toksik karena nggak akan pernah merasa salah. Mereka menyudutkan tapi mereka lupa ada anak-anak yang harus dilindungi. Jangan dibalas lagi dengan statement-statement yang lain. Cukup diam saja. Be strong. Ini mungkin typo ya. Ini adalah nasihatnya buat Dena pasti ya. Oke yang berikutnya ini ya. Orang terpecah belah gitu ya. Tapi sebenarnya gini kalau menurut aku ya. Gak ada yang hitam-hitam banget atau putih-putih banget ya. Sebaiknya kita udahlah lihat aja. Dan kita bisa belajar dari apa yang terjadi. Kalau ada yang kesalahan ya kita jangan lakukan. Kalau ada yang benar mungkin itu bisa kita contoh. Tapi kalau Anda nulis komen gitu ya. Ya itu nanti saya bacakan lah. Lah gimana sih? Kita ke bintang tamu kita yang pertama. Bintang tamu kita ini aduh ini ada berita baru lagi. Kabarnya dia itu sempat mau cerai lagi sama suami barunya yang pestanya aja kita belum diundang ya kan. Kita lihat dulu profilnya Eli Sugigi berikut ini. Eli Sugigi, mantan koordinator penonton berusia 49 tahun yang mengaku memberikan anak pertamanya bernama Fitria dari pernikahannya dengan Arifin kepada saudaranya dan Eli diberi uang 500.000 ini pernah bertemu dengan putrinya pada 2018, namun Fitria tidak mau lagi bertemu Eli karena kerap muncul di akun gosip. Perempuan yang sudah 5 kali menikah dan sempat dikabarkan akan bercerai dengan akhir ini anaknya yang bernama Ulfi Damayanti pernah mengaku depresi karena diminta menjadi artis sejak SMA sudah tinggal sendiri dan melarang Eli berhubungan dengan berondong. Ketua Badan Seni Budaya Partai Politik ini mengaku pernah berutang kepada artis terkenal dan dibungakan hingga Eli tidak bisa membayar, dimaki-maki dan diancam. Siapakah artis yang pernah meminjamkan uang kepada Eli Sugigi hingga dibungakan? Dan benarkah tahun 2024 Eli akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke sudah bersama Empo Eli. Empo Eli kamu duduk di sini ya. Kalau aku sih, kalau kamu tuh orangnya jujur apa adanya aku tahu ya. Yeah. Kamu mau dibilangin apa, kata-kata apa juga kamu orangnya santai dan bisa jawab semuanya. Kamu duduk di sini, kita akan bacakan. Dan kita minta kamu mengucapkan apa yang terlintas cepat di benak kamu, Po Eli. Ketika mendengar kalimat-kalimat durjana.
Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Po Eli, ketika mendengar kalimat Eli Sugigi adalah ibu yang gak bertanggung jawab? Terserah apa kata mereka. Oke. Apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar Eli Sugigi, ratu settingan? No comment, semua orang juga bisa settingan. Masa gue enggak? Nah, oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Eli Sugigi tak bisa hidup tanpa berondong? Buktinya kenyataannya begitu. Aku harus hidup sama berondong yang lebih muda dari aku. Aku nggak suka yang lebih tua. Oke. Eli Sugigi, anak dilupain, laki-laki diutamain. Itu salah, tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Enggak seperti itu. Nggak seperti itu. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Eli Sugigi, hidupnya penuh drama? Tidak benar. Hidupku ada normal, real apa adanya. Itu kenyataan hidup aku. Orang lain terserah mau komen apa, tapi Allah yang tahu. Eli, kalau kamu mendengar kalimat berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu? Cerai lagi, cerai lagi. Aduh, nggak, aku tidak pernah cerai lagi sama yang ini. Itu gosip. Oke, baiklah. Tepuk tangan untuk Empo Eli. Dari kursi yang ini ke kursi yang itu yang udah biasa lah Pindah. kamu. Pindah. tapi Pertanyaannya sama- beda. Iya, beda caranya. Nggak serem, doang. nggak serem kan? Tetap serem sama Aku aja. pindah. Ya. Po Eli mah kayak gak ada yang menakutkan ya buat Po Eli ya. Nggak ada. Po Eli mah kayaknya sih santai-santai aja. Po Eli seperti biasa kamu duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku. Kalau yang ini dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Eli Sugigi? Kalau berita soal anak pertama kamu yang sempat kamu kasih ke orang itu viral lagi gara-gara kamu cerita sambil nangis-nangis, ya kan? Karena kamu ceritanya dengan penuh kesedihan untuk menarik simpati. Kalau masalah anak aku pernah bilang, kalau masalah laki-laki aku bisa tidak nangis, tapi kalau masalah anak aku pasti nangis karena itu darah daging aku sendiri. Itu kenyataan hidup aku sendiri, itu real, tidak cari drama, tidak cari pansos. Oke, Gitu aja. kita pernah wawancara waktu itu ya di tahun 2018. Seperti apa kisahnya? Cuplikannya kita lihat. Rumah cuma ngontrak satu kamar gitu, dia bilang gini, orang-orang bilang udah kasih orang aja, ada dua pilihan saat itu. Dua pilihan saat itu, satu ngasih uang 500 juta dengan rumah tapi habis melahirkan langsung diambil. Yang satu lagi tukang sayur, boleh disusui dulu selama 15 hari, baru nanti setelah dewasa baru bisa lihat. Tapi tanpa dikasih duit apa-apa gitu kan, hanya uang jamu 500.000. Saya pilih yang tukang sayur ini karena saya akan ketemu dengan anak saya pada saat besar nanti. pada saat besar. Jadi masih nangis itu karena soal anak pasti. Iya. Tapi kamu kan pernah bilang kamu tidak akan memposting dan menghormati permintaan anak kamu yang pertama itu Betul. untuk tidak memposting fotonya. Betul, Kenapa tapi kamu aku posting? melanggar karena perjanjian dari awal nanti kalau dewasa bisa ngelihat. Gak usah cari-cari, aku akan hubungin Po Eli sendiri. Ternyata setelah anak saya umur 25 tahun tidak ada kabar, akhirnya aku sama Irfan pergi untuk mencari anak saya gitu. Hati seorang ibu pasti pengen lah, walaupun sejelek-jeleknya aku pengen tahu anak itu bagaimana pas sudah besarnya gitu. Tapi kenapa harus diposting fotonya? Ya karena aku bangga, ternyata Eli Sugigi itu punya anak tuh cantik. Cantik banget, itu tuh cantik banget. Terus habis Nggak itu? kayak emaknya begini Terus gitu. sekarang udah pernah ketemu lagi Mas Fitri? Sudah terakhir 2019 itu dia datang nemuin aku dan mengakui bahwa kamu ibu saya, tapi saya maafkan kamu udah membuang saya, tapi tetap ibu kandung saya akuin ibu kandung saya adalah yang membesarkan dia gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa, saya tidak minta kamu balik ke saya kok, tapi karena saya melanggar itu dong perjanjian, saya tidak mau melanggar perjanjian, tetap situ ngurus, tapi Kamu hanya pengen ketemu aja. pengen ketemu aja. Jadi Ya kamu gitu aja. bangga posting Iya. foto itu karena kamu bangga. Bangga anak saya Marah cakep. nggak dia kamu posting? Dia marah. Dia marah. Karena malu sama teman-teman kuliahnya, karena kan udah S2 dia ya. Jadi kata dia, "E, kamu bikin malu saya." Saya tidak malu, itu sebagai hal kamu malah saya, kamu tuh biar bahwa ibu kandung tuh tidak bisa dilupain. Kenapa sih kamu nggak menghormati keinginan anak kamu untuk tidak memposting fotonya? Sebenarnya gimana, saya sayang sama dia, sayang banget karena itu anak pertama saya gitu. Gimana pun tidak bisa ditutupi. Ya kan nggak usah diposting, disimpan aja fotonya. Ya tapi kan lagi itu Ulfi bermasalah sama saya, bahwa mama ini punya anak juga Pi gitu. Kenapa harus begitu semuanya anak-anak saya gitu? Apa salah saya, apa dosa saya gitu? Sehingga anak saya tuh kok malu punya ibu seperti saya gitu. Sedangkan saya mencari uang halal, mencari apapun dengan jadi payah saya kepala, jadi kaki-kaki, jadi kepala. Tapi kenapa anak saya tidak ada yang menghargai saya gitu? Jadi kenapa setelah kamu mengintrospeksi kira-kira kenapa? Ya
saya memang ibu yang salah. Saya salah sebagai ibu telah membuang anak saya. Tapi demi membuang anak saya ke saudara saya itu biar menjadi orang. Kalau ikut saya mungkin tidak seperti ini kehidupan dia gitu. Tapi kan dia udah maafin pada saat itu. Udah maafin, saya udah minta maaf saat itu. Yang penting kamu tahu bahwa ini ibunya tuh saya gitu aja ya. Eli Sugigi katanya yang aktif di biang gosip kayak di akun gosip katanya gitu. Jadi Ibu memposting saya. itu untuk menunjukkan supaya adil lah, ini anak. Iya, saya udah ikhlas gitu ya, tuh anaknya untuk dia gitu. Baik. Fitnah atau fakta Pak Eli? Hubungan Pak Eli sama Aher itu pernah berada di ujung tanduk gara-gara LDR dan kamu curiga Aher selingkuh. Fitnah atau fakta? Itu ya saya kalau cemburu iya saya akuin, saya benar. Saya real suka egois, suka cemburu, wajar lah namanya jauh gitu ya. Tapi ya sudahlah pasti ribut-ributnya seperti itu mulu. Ya benar hampir mau. Enggak lah kalau cerai mah ya biasalah mulut saya sendiri yang suka saya salah sendiri, saya ngucap sendiri akhirnya saya baik sendiri, itulah saya gitu. Kamu Udah yang biasa. ngucap, kamu yang ngucap. Saya ngucap kadang-kadang saya minta udahan tapi saya kadang-kadang Dulu-dulu kan suka gitu Pak Eli. tapi kalau yang dulu emang saya ceraiin benar-benar, saya nggak bohong. Saya menceraikan semuanya itu Gak saya. marah Aher diancam gitu. Enggak, kan sama Aher mah maksudnya kalau udah ribut ya Aher diem gitu, orang yang nggak pernah ngituin aku lagi Kenapa gitu. nikahnya gak didaftarin langsung ke KUA sih Pak Eli? Dikasiri Iya, lagi viral Iya. gitu kan. Kenapa Pak Eli gak diisbatkan pernikahannya? Aduh, udah deh yang penting di mata Allah gitu aja. Oke, baik. Lanjut Vita atau fakta Po Eli? Ini yang dicoret ini. Oke, Vita atau fakta Po Eli? Kalau Po Eli itu sering ngutang sama artis-artis dan banyak beberapa yang tidak terbayarkan. Vita atau fakta? Nah ini boleh aku jelasin. Ini boleh aku jelasin. Boleh, Nggak orang boleh. menghujat saya boleh. Dulu aku itu pernah jadi koordinator penonton di sini. Iya. Makin banyak pesanan penonton, ditawarin lah aku pinjam duit sama dia, sama dua agensi satu lagi. Dua agensi, satu lagi nggak usah sebut ya. Iya. Yang penting dua agensi dipinjemin lah sama dia. Perjanjiannya gimana? Perjanjiannya lagi itu pembayarannya bunganya setiap bulan. Oke. Pembunganya setiap bulan, ternyata pembayaran TV maaf ya, bukan menghina TV kan nggak sebulan lancar, nggak seminggu lancar. Iya. Ya nggak? Kita Terus? akuin dong, Iya. dari sebulan jadi 3 bulan, dari 3 bulan jadi 4 bulan Lalu, jadinya gitu kan. kamu gagal bayar. Nah bayarnya itu kan aku udah lunas sebenarnya intinya. Oke. Untuk uang 100 jutanya udah lunas, Oke. tapi tinggal bunganya, ada bunga dihitung bunga dihitung bunga. Akhirnya saya membayar semuanya itu dari 100 jadi 280 juta. Oke, udah Iya. kebayar semua tuh. Sudah. Ke siapa sih? Jangan disebut dong. kalau- Ciri-ciri lah, laki perempuan ini? Laki. Laki, terus dia artis. Artis, Istrinya artis. artis. Artis juga. Inisialnya? Jangan dong, sama aja dong saya nggak bongkar. Panggilannya inisialnya Kak bukan? Jangan. Ketawa sih, Pak Eli masih punya utang sama artis lain nggak nih? Enggak, yang lain itu malah saya dibilang sebenarnya intinya mah udah semua loh. Cuman Masa? mereka bunga gitu. Benar, udah dibayar semua. Belum, yang mana? Sama siapa aku nih? belum. Oh iya. Gak bercanda, Pak Eli, bercanda. Lanjut, Vita atau fakta, Pak Eli? Pak Eli, Vita atau fakta? Bahwa menurut Pak Eli, hubungan Irma Darmawangsa sama Irfan mantan kamu itu kayaknya gak bakal sampai nikah deh. Karena udah rencana doang. Mending Pak Eli, set, langsung nikah. Vita atau fakta? Irma Darmawangsa sama Irfan pelakor aku ya dulu ya dia. Dia nggak pelakor aku tuh dulu gitu. Enggak, namanya jodoh kan udahlah Irma sama Irfan jodoh gitu kan ya. Irfan lebih memilih Irma gitu Enggak, kan. menurut kamu mereka bakal nikah gak sih? Kalau kamu kan tahu Irfan Kayaknya ya? sih bakal nikah, tapi nunggu persetujuan orang tua dulu Orang tua kayaknya. siapa? Orang tua Irma lah. Orang tua Kalau Irma. orang tua Irfan mah udah pasti setuju. Dulu aku sama kamu orang tua Irfan setuju? Setuju aja, karena orang tua Irfan itu hak memilih Oh. untuk Irfan sendiri gitu. Tapi kalau Irma nunggu orang tuanya Irma setuju, mungkin Irfan harus bekerja lebih giat lagi, mencari uang lagi. Pokoknya Irfan sampai punya usaha untuk tanggung jawab ke Oke. anaknya. Benar gak sih kamu tuh masih kesel juga sama Irma? Selain karena dia pelakor, dia juga menuduh bahwa gelang yang kamu pakai itu gelang palsu. Nah itu Irma nggak bisa Kita habisnya. panggilkan Irma Darmawangsa. Ada. Apa ketawain gua lo? Irma. Pelakor. Pelakor. Lu mah settingan doang lo. Pelakor. Irma Darmawangsa, coba Irma berdiri aja Irma ya. Irma berdiri ya. Coba kita Google aja, kita Google Irma Darmawangsa. Google Me coba. Yang pertama bunyi Google Me aja Irma Darmawangsa habis operasi. Jadi kayaknya dia berdiri aja kita ngobrolnya ya. Kita dulu profil Irma Darmawangsa. Ada profilnya. Kita profilnya berikut ini. Berdiri aja deh Irma ya.
Irma Darmawangsa, penyanyi dangdut berusia 37 tahun ini Desember kemarin memposting foto dilamar oleh kekasihnya Irfan Sebastian saat photoshoot mengenakan pakaian pengantin adat Sunda. Penyanyi yang memiliki ciri khas goyang donat ini sebelumnya pernah berpacaran dengan Dwi Andika selama 3 tahun, namun putus lantaran Dika masih menjalin kedekatan dengan Cika Jessica hingga ibu satu anak ini mengeluarkan single bertajuk Jessica diduga menyindir hingga ketiganya sempat bersih tegang. Perempuan yang memiliki rumah mewah berlapis emas seharga 30 miliar, Gucci yang didatangkan dari Cina, hingga lampu kristal seharga puluhan juta ini pada 25 September lalu memberikan mobil sebagai hadiah ulang tahun putranya Gibran berusia 9 tahun yang belum bisa menyetir mobil. Benarkah Irma Darmawangsa belum mendapat kepastian dari Irfan kapan pernikahannya akan dilaksanakan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, ini Irma Darmawangsa tadi artikelnya. Irma baru saja operasi bentuk badannya supaya lebih berbentuk seperti gitar Spanyol. Coba yang ada Coba dong. bukan gitar Spanyol, ukulele. Bener, kamu emang habis operasi? Aduh. Kalau kata aku mah kayak bas betot masa. Bas betot. Tahu kan? Aduh serius nih, ini gimana rasanya sekarang? Ngilu. Masih ngilu. Ngilu-ngilunya. Berapa hari kamu nggak bisa duduk? Enggak bisa duduk. Jadi ini perlu aku luruskan ya. Sebenarnya bukan operasi. Bukan implan. Jadi ini bukan Disuntik ya? Boleh dipegang. Filler. Jadi ini namanya buttock augmentation. Oh. Gitu. Ya gitulah. Jadi ada seperti cairan gel gitu tapi aman dan apalah pokoknya bahasa kedokterannya deh. Di mana sih kerjanya? Di Dokter Yanti. Oke. Gitu. Ini kamu nggak takut nanti dia bleber ke sini? Enggak, karena aku udah searching internet. Kan aku kan kalau ada proses-proses seperti itu nggak asal berani asal ini ya. Udah searching di internet, terus produknya apa, seperti apa gitu. Tantangannya ada nggak? Misalnya nggak boleh mandi air Nggak ada. panas, nggak boleh Nggak ada panas-panasan. pantangan. Jadi aku kan namanya ini nggak ada proses pembedahan ya. Kalau operasi kan ada proses pembedahan kan, dibelek apa ini. Kalau aku nggak ada. Jadi nggak ada Suntik-suntik gitu ya? nggak ada proses pembedahan sama sekali. Terus kelar-kelarnya nggak ada pantangan. Mau olahraga mau apa bebas. Ini bisa bertahan berapa lama? Katanya sih 10 tahun. Katanya 10 tahun. Katanya. Biar apa sih? Ya montok. Kayak siapa? Panutan kamu siapa panutanmu? Jennifer Lopez. Oh, Jennifer Yeah. Lopez. Oke, yang berikutnya. Ya kan biarpun udah umur tapi kan keren banget bodinya. Berikutnya ya, selain mereka sering berantem karena dituduh sebagai Irma sering dituduh sebagai pelakor. Bukan pelakor, pelakor. Kemarin mereka berantem lagi gara-gara Irma menuduh gelangnya Po Eli palsu. Gelang itu tuh gelang yang merah itu di komen Irma Darmawangsa sebagai itu kayaknya gelangnya palsu deh. Sampai Aher marah dan Aher membuang gelang itu. Apakah itu gelang asli? Kalau dibuang berarti wow jutaan dong dibuang Palsu, ya. tahu gua palsu. Selain berikut ini palsu atau asli? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.